Dan seperti itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi antum gak usah heran kalau ada orang mengatakan orang berjenggot itu bodoh, tambah panjang jenggotnya tambah bodoh. Allah sudah sebutkan seperti itu dalam Al-Quran. Itu cirinya orang munafik. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, maksud tokoh-tokoh mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, sungguh kami bersama kalian, kami mendukung kalian, kami mendukung program kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pernahkah Anda bertanya dalam diri, mengapa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah seringkali dihina dan dimusuhi? Mengapa mereka tidak dimuliakan, dihormati dan dikagumi? Karena merekalah orang-orang yang dapat menunjukkan kepada kita sebuah kebenaran yang mungkin selama ini kita tidak ketahui. Pernahkah kalian bertanya dalam diri Anda, mengapa orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah diminta untuk bersikap toleransi dan menghormati budaya dan tradisi yang sudah mendarah daging di tengah masyarakat? Mengapa tidak sebaliknya? Padahal secara logika, jika kita menghargai tradisi dan budaya yang tidak sesuai dengan syariat, maka selayaknya kita harus lebih menghargai mereka yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, bukan malah dihina dan dibubarkan kajiannya. Sungguh aneh dan ajib. Mengapa demikian? Apa sebabnya? Dan bagaimana kita harus menyikapinya? Ingatlah wahai saudaraku, kebenaran tidak akan pernah musnah di muka bumi ini, meskipun mayoritas penghuni dunia berupaya melenyapkannya. Dan itu merupakan janji Tuhan yang seorang pun tak akan bisa menghalangi dan merubahnya. Iblis tidak akan pernah diam dalam menyesatkan umat manusia dari jalan yang lurus, selalu menggoda anak cucu Adam. Tentunya tidak dengan wujud aslinya. Iblis cukup dengan mempengaruhi manusia yang lapar akan kenikmatan dunia. Setelah iblis menguasai mereka, segala bentuk propaganda dilakukan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Manusia-manusia tersebut tak ubahnya seperti syaiton dalam bentuk manusia. Mereka selalu taat kepada para pembesar dan tokoh-tokohnya untuk menjalan misi besar. Dengan menghina, mengolok-olok orang-orang yang berusaha istiqomah dalam kebenaran. Tidak heran, karena sebenarnya mereka adalah syaiton dalam bentuk manusia. Dan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Allah sendiri yang mengatakan, mau membantah, silahkan langsung kepada Tuhan. 5. Allah menyebutkan bahwa mereka itu mengolok-olok kaum muslimin, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Islam, menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan ajaran Islam, mengolok-olok dan menjelekkan orang-orang yang melaksanakan sunnah. Bahkan mereka katakan orang yang melaksanakan sunnah itu bodoh. Melaksanakan sunnah Nabi bodoh. Dan seperti itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi antum gak usah heran kalau ada orang mengatakan orang berjenggot itu bodoh, tambah panjang jenggotnya tambah bodoh. Allah sudah sebutkan seperti itu dalam Al-Quran. Itu cirinya orang munafik. Allah sebutkan, antum lihat di surah Al-Baqarah. Ya. Ketika dikatakan tentang beriman, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana orang manusia beriman, mereka mengatakan apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh. Artinya para sahabat dikatakan oleh mereka orang-orang yang bodoh. Ketahuilah, pada katanya mereka orang-orang munafik itu orang yang bodoh, tapi mereka enggak tahu. Jadi kalau bertemu orang beriman, mereka akan beriman. Kalau ketemu dengan tokoh-tokohnya, Allah katakan tokoh-tokoh mereka dengan apa? Dengan kalimat apa? Setan. Anda lihat ayatnya. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan beriman, mereka katakan kami beriman. Jadi makanya orang munafik ini dzul wujuh. Bukan dzul wajhain, bukan dua muka, mukanya banyak orang munafik itu. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, maksud tokoh-tokoh mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, sungguh kami bersama kalian, kami mendukung kalian, kami mendukung program kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengejek orang-orang Islam aja.
Kerjaan mereka untuk mengejek, memperolok-olok orang Islam. Itu Allah sebutkan jelas dalam Al-Quran. Jelas kalau Allah sebutkan. Jadi Allah sudah sebutkan semua orang-orang yang jahat dalam Al-Quran. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin dalam surah Al-An'am. Demikian kami jelaskan ayat-ayat kami supaya jelas jalannya orang-orang yang mujrim, orang yang jahat. Jelas sudah semua jalannya. Jadi kita nggak usah bingung, udah Allah jelaskan dalam Al-Quran jelas sekali. Mereka mudah dipengaruhi dan diperalat oleh iblis. Karena akidah mereka yang lemah dan obsesi besar mereka hanya kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Karena itulah mereka adalah setan, jauh dari kebaikan. Dan orang-orang munafik akan kembali kepada syaiton-syaiton mereka atau tokoh-tokoh terpandang mereka. Ajib. Salah satu pakar bahasa Arab sepanjang masa, dan bukan berasal dari Arab, melainkan orang Persia, adalah Sibawai. Ketika berbicara tentang kaidah bahasa Arab, beliau mengatakan bahwa kata syaiton diambil dari kata syatona, yang artinya bauda atau jauh. Artinya, tabiatnya jauh dari kebaikan, dan Allah menjauhkannya dari segala kebaikan. Jadi, apapun yang jauh dari kebaikan, boleh saja disebut dengan setan, baik itu dari jin, manusia, hewan, dan lainnya. Bahkan kendaraan pun bisa disebut dengan setan, ketika tabiatnya jauh dari tabiat kendaraan-kendaraan lainnya, dan itu sah-sah saja. Kembali ke pembahasan inti, bahwa memang tak heran jika Allah mengatakan mereka yang jauh dari kebaikan dan tidak suka kepada kebenaran adalah syaiton, seperti orang-orang kafir dan tokoh-tokoh munafik. Dan sikap kita adalah bagaimana terus mendakwahkan kebenaran hingga akhir hayat. Jika diterima, alhamdulillah. Dan jika belum atau tidak diterima, kita serahkan sepenuhnya kepada penguasa langit dan bumi. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seperti itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi antum gak usah heran kalau ada orang mengatakan orang berjenggot itu bodoh, tambah panjang jenggotnya tambah bodoh. Allah sudah sebutkan seperti itu dalam Al-Quran. Itu cirinya orang munafik. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, maksud tokoh-tokoh mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, sungguh kami bersama kalian, kami mendukung kalian, kami mendukung program kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman, pernahkah Anda bertanya dalam diri, mengapa orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah seringkali dihina dan dimusuhi? Mengapa mereka tidak dimuliakan, dihormati dan dikagumi? Karena merekalah orang-orang yang dapat menunjukkan kepada kita sebuah kebenaran yang mungkin selama ini kita tidak ketahui. Pernahkah kalian bertanya dalam diri Anda, mengapa orang-orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah diminta untuk bersikap toleransi dan menghormati budaya dan tradisi yang sudah mendarah daging di tengah masyarakat? Mengapa tidak sebaliknya? Padahal secara logika, jika kita menghargai tradisi dan budaya yang tidak sesuai dengan syariat, maka selayaknya kita harus lebih menghargai mereka yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, bukan malah dihina dan dibubarkan kajiannya. Sungguh aneh dan ajib. Mengapa demikian? Apa sebabnya? Dan bagaimana kita harus menyikapinya? Ingatlah wahai saudaraku, kebenaran tidak akan pernah musnah di muka bumi ini, meskipun mayoritas penghuni dunia berupaya melenyapkannya. Dan itu merupakan janji Tuhan yang seorang pun tak akan bisa menghalangi dan merubahnya. Iblis tidak akan pernah diam dalam menyesatkan umat manusia dari jalan yang lurus, selalu menggoda anak cucu Adam. Tentunya tidak dengan wujud aslinya. Iblis cukup dengan mempengaruhi manusia yang lapar akan kenikmatan dunia. Setelah iblis menguasai mereka, segala bentuk propaganda dilakukan untuk menyesatkan manusia dari jalan yang lurus. Manusia-manusia tersebut tak ubahnya seperti syaiton dalam bentuk manusia. Mereka selalu taat kepada para pembesar dan tokoh-tokohnya untuk menjalan misi besar. Dengan menghina, mengolok-olok orang-orang yang berusaha istiqomah dalam kebenaran. Tidak heran, karena sebenarnya mereka adalah syaiton dalam bentuk manusia. Dan ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Allah sendiri yang mengatakan, mau membantah, silahkan langsung kepada Tuhan. 5. Allah menyebutkan bahwa mereka itu mengolok-olok kaum muslimin, mengolok-olok Al-Quran, mengolok-olok Islam, menjelek-jelekan Islam, menjelek-jelekan ajaran Islam,
mengolok-olok dan menjelekkan orang-orang yang melaksanakan sunnah. Bahkan mereka katakan orang yang melaksanakan sunnah itu bodoh. Melaksanakan sunnah Nabi bodoh. Dan seperti itu Allah sebutkan dalam Al-Quran. Jadi antum gak usah heran kalau ada orang mengatakan orang berjenggot itu bodoh, tambah panjang jenggotnya tambah bodoh. Allah sudah sebutkan seperti itu dalam Al-Quran. Itu cirinya orang munafik. Allah sebutkan, antum lihat di surah Al-Baqarah. Ya. Ketika dikatakan tentang beriman, wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana as-sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah sebagaimana orang manusia beriman, mereka mengatakan apakah kami akan beriman sebagaimana berimannya orang-orang yang bodoh. Artinya para sahabat dikatakan oleh mereka orang-orang yang bodoh. Ketahuilah, pada katanya mereka orang-orang munafik itu orang yang bodoh, tapi mereka nggak tahu. Jadi kalau bertemu orang beriman, mereka akan beriman. Kalau ketemu dengan tokoh-tokohnya, Allah katakan tokoh-tokoh mereka dengan apa? Dengan kalimat apa? Setan. Anda lihat ayatnya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Apabila mereka bertemu dengan beriman, mereka katakan kami beriman. Jadi makanya orang munafik ini dzul wujuh, bukan dzul wajhain, bukan dua muka, mukanya banyak orang munafik itu. Wa idza khalau ila syayatinihim, apabila mereka kembali kepada setan-setan mereka, maksud tokoh-tokoh mereka, qalu, mereka mengatakan inna ma'akum, sungguh kami bersama kalian, kami mendukung kalian, kami mendukung program kalian. Innama nahnu mustahzi'un, kami hanya mengejek orang-orang Islam aja. Kerjaan mereka itu mengejek, memperolok-olok orang Islam. Itu Allah sebutkan jelas dalam Al-Quran. Jelas kalau Allah sebutkan. Jadi Allah sudah sebutkan semua orang-orang yang jahat dalam Al-Quran. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin dalam surah Al-An'am. Demikian kami jelaskan ayat-ayat kami supaya jelas jalannya orang-orang yang mujrim, orang yang jahat. Jelas sudah semua jalannya. Jadi kita nggak usah bingung. Udah Allah jelaskan dalam Al-Quran jelas sekali. Mereka mudah dipengaruhi dan diperalat oleh iblis. Karena akidah mereka yang lemah dan obsesi besar mereka hanya kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Karena itulah mereka adalah setan, jauh dari kebaikan. Dan orang-orang munafik akan kembali kepada syaiton-syaiton mereka atau tokoh-tokoh terpandang mereka. Ajib. Salah satu pakar bahasa Arab sepanjang masa, dan bukan berasal dari Arab, melainkan orang Persia, adalah Sibawai. Ketika berbicara tentang kaidah bahasa Arab, beliau mengatakan bahwa kata syaiton diambil dari kata syatona, yang artinya bauda atau jauh. Artinya tabiatnya jauh dari kebaikan dan Allah menjauhkannya dari segala kebaikan. Jadi apapun yang jauh dari kebaikan boleh saja disebut dengan setan, baik itu dari jin, manusia, hewan, dan lainnya. Bahkan kendaraan pun bisa disebut dengan setan, ketika tabiatnya jauh dari tabiat kendaraan-kendaraan lainnya, dan itu sah-sah saja. Kembali ke pembahasan inti, bahwa memang tak heran jika Allah mengatakan mereka yang jauh dari kebaikan dan tidak suka kepada kebenaran adalah syaiton, seperti orang-orang kafir dan tokoh-tokoh munafik. Dan sikap kita adalah bagaimana terus mendakwahkan kebenaran hingga akhir hayat. Jika diterima, alhamdulillah. Dan jika belum atau tidak diterima, kita serahkan sepenuhnya kepada penguasa langit dan bumi. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.